Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh rahmat dan anugerahnya sehingga di pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kita semua untuk sama-sama kita memuji dibesarkan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini. Kasih Tuhan sungguh besar bagi kami semua. Kami tidak bisa balas segala kebaikan Tuhan kepada sekalian. Pengorbananmu di Kalvari Tuhan, itulah bukti kasih Tuhan kepada sekalian. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami masuk dalam bilangan orang-orang yang Kau pilih dan Kau tentukan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di pagi hari Tuhan kami segenap umat berdoa membawa kurban syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau mendidik dari surga yang kekal. Engkau melihat kami segenap umat. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal ke tengah sampai akhir. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan. Engkau Tuhan yang telah disembunyikan dengan darah-Mu. Engkau memberi mereka bagi kami dari tiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kemuliaan dan kekayaan dari Engkau dan segala pujian dan pujian. Ibadah pagi hari kami alaskan di dalam Roh Putra dan Roh Kudus. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan.
lebih lagi Tuhan. Kami mau menari bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Karena kami tahu siapa penolong kami. Kami tahu penolong kami hidup. Haleluya. Amin. Mari beri salam satu kiri kanan, katakan kitalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin, amin. Kau
Bapak Ibu tetap berdiri, kita nyanyikan pujian ini kembali. Mari siapkan hati kita akan merenungkan firman. Dalammu yang menyucikan kami. Kaulah segalanya. Karena salibmu hidup, karena salibmu
Tuhan kami berkenan di hadapan. Karena itu kami memohon Roh Kudus ajar terus kami untuk terus memuji memuliakan Engkau dalam hidup ini. Kami butuh pengurapan kekuatan. Terima kasih. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua supaya kami mengerti. Dan dengan pengurapan-Mu pula kami disanggupkan untuk melakukannya. Supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam hidup kami karena kami dengar, mengerti, dan melakukan. Dan tiada kehilangan pahala upah bagi kami orang-orang yang melakukan firman. Karena Tuhan janji, yang mendengar, mengerti, dan melakukan akan berbahagia. Yang mendengar, mengerti, dan melakukan akan diberkati. Biarlah semua kami termasuk golongan orang-orang yang mendengar, melakukan, dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi di sorga, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung buka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari pemberitahuan kedua tentang sengsara Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar pemberitahuan yang pertama. Masih tetap di Injil Matius. Injil yang ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai yang pada zamannya pemungut cukai itu dianggap sebagai, bukan dianggap, dan memang dipandang sebagai orang-orang yang berdosa. Disamakan dengan wanita-wanita pelacur begitu kan? Karena mereka suka tipu-tipu dan termasuk antek penjajah Romawi pada saat itu, sehingga dibenci. Tetapi Tuhan bisa memakai semua orang. Amin. Karena itu siapkanlah dirimu, siapkanlah masing-masing kita untuk dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang kepada Timotius, tuliskan dirimu, siapkan supaya kau dipakai sebagai perabot-perabot yang mulia, ditempatkan di ruang tamu, bukan di dapur. Ada perabot yang ditempatkan di ruang tamu ketika engkau mempersiapkan dirimu sedemikian dalam segala hal tentunya. Karena bagi kita, apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka itu pelayanan. Amin. Seorang yang bekerja, ketika ia melakukan seperti untuk Tuhan, maka sesungguhnya itu pelayanan. Demikian firman Tuhan. Kerjakanlah sesuatu, segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah definisi pelayanan. Yang di sini pelayanan praktis, tahu? Tapi pelayanan yang berikutnya itu ketika kita kembali dalam kehidupan kita di ladang masing-masing kita. Oke. Matius pasal 18. Dua ayat kita akan buka. Matius 18 ayatnya yang ke-22 dan 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan atau memberi judul untuk perikop dua ayat ini, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia adalah yang menerjemahkan dan menerjemahkan Alkitab yang kita pakai. Ada juga penerbit lain seperti dulu ada Lembaga Biblika, itu gereja Katolik, kemudian dia menerbitkan lagi tapi menggunakan LAI. Dan puji Tuhan, setelah belasan tahun dari kamu, bukan belasan tahun, puluhan tahun, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru seri kedua. Jadi ada beberapa kata-kata yang perlu ada penyesuaian karena perkembangan bahasa. Contoh, surga menjadi surga, gitu kan? Korban itu kurban, karena korban itu biasa kita pakai untuk seseorang penderita, korban kecelakaan. Kalau kurban itu bicara tentang peribadatan. Ada beberapa kata-kata yang dipakai dan termasuk hal-hal kata-kata yang sulit. Nanti saya bagi di WA mungkin ya, kita belajar tentang itu. Karena memang bahasa itu berkembang. Seperti terjemahan lama Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dulu itu diterjemahkan sebermula adalah kalam.
Jadi kalau kita baca sekarang kita bingung. Bermula adalah kalam. Kalam itu ada bersama. Jadi itu bagaimana. Sehingga kadang-kala orang di luar Kristen, maka orang Kristen sendiri berpikir bahwa Alkitab itu selalu diubah-ubah. Padahal terjemahannya. Oke. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Intonasi yang benar, tidak usah buru-buru. Supaya kita bisa mengerti. Oke. Pada hitungan ketiga kita akan membaca Matius pasal 17 ayat 22. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Iya. Hitungan ketiga sama-sama kita baca. 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Dia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Begitu ya, sedih. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 ayat bacaan kita ini kembali Tuhan Yesus menegaskan untuk kali kedua tentang apa yang Dia akan alami, tentang penderitaannya. Ia akan ditangkap, disiksa, kemudian Ia akan disalibkan mati, dan kemudian juga dalam pemberitahuan kedua itu, sebagaimana pemberitahuan pertama, Dia katakan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayat 21 kan, ayat 22 jelaskan. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, lalu mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Jadi ini kali keduanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid. Kali pertama ini di Galilea, ya, di Galilea. Kali pertama kita belajar minggu lalu, Dia katakan kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Begitu. Suatu kota yang dibangun dan didedikasikan untuk Kaisar. Kaisarea Filipi. Begitu. Kurang lebih dekat-dekat Jalur Gaza ke atas lah. Askelon dekat-dekat Tel Aviv. Begitu. Kota pelabuhan. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, di belakang ada peta itu kan, bisa cari. Ya, di Kaisarea Filipi Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-murid tentang apa yang Dia akan alami. Dia akan menderita, ditangkap, disiksa, kemudian disalib, mati, dan dibangkitkan. Itu pemberitahuan pertama di Kaisarea Filipi. Dan minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus menyatakan itu setelah murid-murid memiliki konsep, memiliki pemahaman bahwa Yesus Mesias. Dan pada saat itu, dan ini juga bisa kita pelajari bahwa Tuhan Yesus itu mengajar progres, seperti anak TK, SD, SMP, begitu. Iman Kristen begitu. Itu Dia apa? Ya progres apa namanya? Berkembang. Seperti saya dulu ketika memulai membaca Alkitab, saya bingung. Di rumah saya ada seorang pengacara tinggal, dan karena profesi pengacara pasti bicara tentang pengadilan. Jadi ada hakim begitu. Ketika membaca jangan menghakimi, saya bingung kenapa ada profesi menghakimi sementara Alkitab bilang jangan menghakimi. Jadi saya menyamakan antara jangan menghakimi dengan profesi hakim, begitu. Pertumbuhan iman baru belajar, oh beda, gitu. Itu maksudnya. Iman kekristenan kita itu mestinya bertumbuh. Memang ada waktu-waktu seperti stagnan, berjalan di tempat, tapi mesti bertumbuh. Karena itu nasihat Alkitab, hendaklah bahwa iman kita itu, marilah kita menanggalkan asas-asas dasar. Alkitab ajar begini, kita berani kalau tidak salah, tapi kita maju kepada pertumbuhan yang lebih lagi. Mari tinggalkan persoalan-persoalan tentang baptisan, gitu-gitu. Kalau Bapak Ibu banyak, ulanglah. Makanya Bapak Ibu saya sarankan lengkapi HP Bapak Ibu dengan Alkitab. Karena Alkitab ada konkordansinya, gampang kita cari. Begitu kan? Nah, oke.
Jadi ketika mereka paham bahwa Yesus adalah Mesias melalui syahadat pengakuan credo yang disampaikan oleh Petrus mewakili murid-murid. Bukan dulu kalau kita kembali sedikit perlu kembali nih, karena di minggu-minggu sengsara ini kita harus lebih belajar lagi untuk memahami tentang iman Kristen kita. Matius pelajaran minggu lalu. Ya, pemberitahuan pertama. Matius pasal 16. Pasal 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu mereka memberikan pendapat. Jadi mereka memberikan jawaban berdasarkan apa yang mereka dengar di luar. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Menurut pribadi masing-masing kamu, siapa saya ini? Lalu Petrus menjawab mewakili murid-muridnya berdasarkan pewahyuan dari surga. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa Bapakku yang di surga yang mewahyukan itu. Dia berkata, Petrus berkata begini, engkau adalah Mesias, engkau adalah Al-Masih, engkau adalah yang diurapi, engkau adalah juru selamat, anak Allah yang hidup, anak dari Allah yang hidup, Allah kita hidup, begitu ya. Jadi pada saat itu Yesus berkata, Allah yang benar. Begitu kira-kira kalau di Ambon. Kalau Petrus itu orang Ambon langsung bilang, Tuhan Yesus bilang, Allah yang benar. Cocok sudah. Jadi pada saat murid-murid paham betul bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah juru selamat, seperti yang dinyatakan Nabi Yesaya di pasal 52-53. Pada saat itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku akan menderita, mati dan bangkit. Jadi murid-murid sudah paham bahwa dia juru selamat. Lalu dia memberitahukan bahwa saya akan menderita. Itu pemberitaan pertama. Minggu lalu kita belajar, tetapi masih tetap kurang saja. Petrus berpikir begitu, dijauhkan lagi dari padamu. Apakah Tuhan Yesus maka kejalan setan begitu. Jadi cara berpikir setan yang pada Petrus, bukan Petrus yang setan. Engkau hanya memikirkan begitu. Jadi bisa saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara sebagai orang-orang saya bisa berpikir seperti setan. Iya tidak? Dijauhkan itu daripada kita. Amin. Kembali ke bacaan kita Matius pasal 17 tadi ayat 22 sampai 23. Jadi dalam bacaan kita ini untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menyatakan penderitaannya. Kali kedua nih. Angkat penderita, disalib mati dan bangkit pada hari ini. Dia berkata begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya. Berdasarkan dua ayat ini, hari ini kita akan belajar dua pelajaran. Pelajaran yang pertama kita akan belajar tentang frasa ungkapan gelar anak manusia di ayat 22. Dan pelajaran kedua kita akan belajar pada ayat 23 tentang kesedihan para murid. Karena namanya sedih, galau, merana, khawatir adalah bagian dari hidup kita. Ya tidak? Ada yang sampai sebagai bal terhadap kesedihan kan di sini sehingga kita tidak perlu belajar tentang sedih. Begitu kan? Harusnya. Nah, oke. Maka dua perkara itu kita akan belajar hari ini. Pertama tentang gelar ungkapan anak manusia dan kedua tentang kesedihan para murid. Persoalannya kita sudah mau sampai jam 10. Saya berharap Bapak Ibu sabar ya. Mari latihlah dirimu beribadah. Rasul Paulus bilang kepada Timotius begitu. Salah satu melatih diri beribadah itu adalah melatih pendengaran. Betul? Dan selalu kita mengomel. Kita mengomel begini, banyak orang mata. Lah pendengarnya, ya toh. Kami hamba Tuhan belajar untuk mempersiapkan diri kami untuk menyampaikan. Tapi Bapak
adalah menyimak, itu modal untuk melakukan. Karena bagaimana kita melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu? Sedangkan kita tahu saja belum tentu kita lakukan. Makanya saya bilang, tahu sesuatu hal itu baru perkara yang lain. Melakukan itu perkara yang lain. Seperti yang saya pernah bilang, saya banyak tahu tentang kesehatan berdasarkan nasihat-nasihat, berdasarkan bacaan-bacaan. Tetapi persoalannya adalah apakah saya lakukan atau tidak. Ya tahu? Contoh, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Ya, seperti minggu lalu saya bilang, Pak Kris bilang begini, Pak, kalau malam tidak usah makan. Kadang-kadang ada keinginan makan, tapi biasa berpikir, jangan dia, ya sudah, mestinya istirahat. Biasa, bisa, tapi lebih banyak dia tidak bisa. Tergantung apa yang sebenarnya biasa. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Mesti memang bisa itu perlu ditaruh di leher. Oke. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Gelar anak manusia ini, ya, adalah gelar yang paling populer yang Tuhan Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, ketik anak manusia, maka semua muncul kurang lebih 96 ayat tentang anak manusia. Dan dari 90-an itu 80-an ayat, kurang lebih 81 atau 84 itu bicara anak manusia tentang Yesus. Dibanding gelar anak Allah, anak manusia, gelar ini lebih banyak dipakai oleh Tuhan Yesus untuk dirinya. Bukan orang lain yang katakan dia anak manusia, tapi untuk dirinya. Termasuk dalam bacaan ini ketika ia berkata anak manusia, bukan dia berkata aku akan diserahkan, tapi dia berkata anak manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga yang menjadi persoalan ini. Tak salah kiu buta ini, istilah saya selalu kan. Karena kalau dipakai orang di luar kekristenan, bahkan orang Kristen sendiri ketika membaca ayat ini lalu berkata, ini Yesus itu anak manusia, ini berulang-ulang kali dia katakan bahwa dirinya anak manusia. Kenapa dipertuhankan? Oh gitu kan? Maka orang mulai bilang tahun 325 Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Dikira pegawai negeri kan? Mereka bilang SK-nya di konsili Nisea. Tahun 325 Yesus diangkat menjadi Tuhan. Kira pegawai negeri kan? K3 kan? Pakai SK tidak. Sejak semula dia adalah Allah. Amin. Nah, nanti kita lihat dulu. Gelar anak manusia ini memang beberapa ayat. Hal yang pertama, beberapa ayat ketika Yesus menyatakan dirinya anak manusia, itu dia sedang berbicara tentang kemanusiaannya. Benar. Sebagai anak Adam. Bene Adam. Begitu tuh. Anak-anak Adam. Karena itu kita akan baca di beberapa ayat yang menyatakan sungguh Yesus anak manusia seperti saudara dan saya. Makan, minum, istirahat, tidur. Sehingga ketika orang membaca itu orang berkata, betul ya, masa Tuhan makan? Iya tak? Kalau Tuhan makan pasti kok. Iya tidak? Seperti ada yang mengatakan kalau Tuhan lahir, siapa bidangnya? Maka orang bilang ini tidak masuk akal ke Kristenan. Bukan tidak masuk akal. Akal tidak masuk. Iya. Nah, kalau kita lihat di beberapa, jadi gelar anak manusia yang pertama memang dia sedang berbicara tentang dia sebagai anak manusia. Bene Adam, ya. Ayat-ayatnya mari kita lihat dulu. Matius 8 ayat 20, di mana dia katakan tentang dirinya anak manusia yang perlu memang punya rumah. Yesus bilang begini. Yesus berkata kepadanya, karena ada orang mau ikut, Tuhan, guru, saya ikut gak? Nah, begitu gak? Lalu Tuhan Yesus bilang begini. Kau tahu, serigala itu mempunyai liang, bahkan burung punya sarang. Bicara tentang tempat kediaman. Tetapi anak manusia
untuk meletakkan kepalanya. Dia sebut dirinya anak manusia. Dia sedang berbicara dalam konteks sifatnya sebagai manusia yang sejati. Anak manusia tidak punya tempat kediaman. Jadi secara manusia dia bicarakan itu. Anak manusia tidak punya tempat. Bahkan PTL 3 kali 3, 3, 6 kali 6 juga tidak punya. Begitu. Maka dalam sepanjang sejarah Yesus itu selalu menumpang. Begitu. Oke, satu ayat lagi. Baru kita pindah ke pengertian anak manusia yang terutama pengertian anak manusia yang perlu kita mengerti, pahami. Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian anak manusia datang, kemudian saya datang, lalu saya makan dan minum. Lalu orang-orang bilang begini, lihat itu, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang terpinggirkan, pemungut cukai, orang-orang berdosa, Tuhan Yesus bersahabat dengan mereka, menghardik dosanya, tetapi tetap mengasihi orang-orang itu. Sehingga mereka bilang, lihat dia. Ia seorang pelahap dan peminum. Karena memang selalu Tuhan Yesus kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum. Mujizat pertama di mana? Di acara pesta, bahkan mau mati besok ditangkap, ada dalam perjamuan Paskah. Habis perjamuan Paskah, menurut tradisi Yahudi mereka lanjutkan dengan perjamuan kudus sakramen. Jadi itu perlu dibedakan juga ya. Oke. Jadi dalam konteks anak manusia, Tuhan Yesus berkata tentang anak manusia dirinya, dia anak manusia dari seorang ibu yang bernama Maria. Dan ayat ini hanya dipakai orang untuk melawan kekristenan, sehingga ketika kita baca ditunjukkan ayat ini, betul masa Tuhan makan, begitu kan? Tapi sabar dulu, cerita belum selesai, masih koma. Arti anak manusia yang berikutnya. Kita kembali ke bacaan kita tadi. Anak manusia ayat 22, pasal 16 ayat 22, pasal 17 maaf, pasal 17 ayat 22. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh anak manusia itu. Dan pada hari ketiga, anak manusia itu akan dibangkitkan. Wah, itu baru. Jadi ketika yang mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus paham benar. Para murid pada saat itu mengerti tentang anak manusia yang dimaksudkan Yesus ini. Khususnya anak manusia yang disebut di kitab Daniel. Penglihatan Daniel ketika ada di Babel, di Irak sekarang ini. Mari kita buka kitab kita. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi Tuhan Yesus waktu berbicara tentang anak manusia kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus paham benar bahwa para murid-muridnya ini memiliki pemahaman pengetahuan tentang siapa anak manusia. Kenapa? Karena tradisi orang Yahudi itu diajar sejak kecil. Ada tingkat-tingkatan pelajaran. Madrasah itu, ya midras. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Seperti Tuhan Yesus kan muncul di usia 12 tahun, dari 8 tahun sunat, usia 12 tahun bar mitzvah. Kemudian ada tingkatannya sampai jadi guru kami. Jadi ketika dia berbicara tentang anak manusia, dia mengerti betul bahwa murid-muridnya ini tahu tentang anak manusia yang dimaksudkan, yaitu anak manusia yang disebut di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, penglihatan Daniel. Daniel bilang begini, waktu di Babel, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit,
dibawa ke hadapan yang lanjut usianya itu. Lalu kepada anak manusia itu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka ketika orang-orang Yahudi, ketika Yesus mengajar kepada murid-murid dan murid-murid mengerti paham tentang anak manusia itu, mereka berpikir bahwa Yesus seperti pemberitahuan pertama bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagaimana yang dinyatakan di kitab Daniel. Bukan hanya Mesias manusia biasa, tetapi yang datang dari surga. Kenapa? Perhatian. Karena di situ dikatakan bahwa kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kekal. Raja siapa yang kekal? Tidak ada. Bahkan Pak Harto sekalipun hanya sampai 32 tahun. Iya tidak? Semua lenyap. Nabi-nabi selesai. Tapi ini dikatakan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di ayat 13 tadi, coba ayatnya buka kembali, ayat 13. Dan dia bilang begini, ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Kata ini yang dipakai Tuhan Yesus ketika menyatakan bahwa kelak nanti anak manusia datang di awan-awan. Iya tidak? Ayo, coba kita buka Alkitab kita. Matius pasal 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30, Tuhan Yesus bilang begini. Matius menulis, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus bilang begitu. Seperti penglihatan Daniel, kurang lebih berapa? 700-an tahun lewat, ya kurang lebih 700-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Daniel melihat itu dan Tuhan Yesus menegaskan. Maka ada nyanyian, dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahu yang belut. Itu lagu. Karena itu, dengan demikian Tuhan Yesus menegaskan kelak anak manusia itu bahwa dia adalah Mesias, juru selamat ilahi. Amin. Di bagian lain Yesaya bilang begini, tidak ada juru selamat lain kecuali aku, demikian Tuhan bersabda. Bukan utusan, tetapi akulah sendiri yang akan melawan umatku. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dia adalah pribadi ilahi. Dia adalah Allah. Tegas saya katakan bahwa kekuasaannya tidak berkesudahan. Dan tegas juga dikatakan dia akan datang di awan-awan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Matius 28 ayat 18, Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus bilang begini. Ketika ia bangkit, lalu dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bagian Alkitab lain, Rasul Paulus menulis bahwa dia nama yang terkemuka di sorga maupun di bumi. Di Kisah Para Rasul dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, anak manusia, aku adalah anak manusia,
Yang paling utama ketika yang katakan dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di bagian lain tadi bicara makan, minum, baru tidur, istirahat, begitu kan? Maka di bagian lain kita akan baca ketika dia berkata, Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, coba kita lihat Matius pasal 9 ayat 8, ayat 6. Matius 9 ayat 6, firman Tuhan bilang begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka Anak Manusia yang mana yang berkuasa mengampuni dosa kalau bukan dia bicara tentang keilahian? Ya, di bagian lain tidak usah kita buka, tidak usah sebut saja tentang berkuasa itu. Makanya ketika orang lumpuh ini, Tuhan Yesus ditegur, tidak boleh sembuhkan orang, tidak boleh bekerja di hari Sabat. Tuhan Yesus bilang begini, mana yang gampang kami bicara? Bangkit, gulung tikar, jalan. Atau mana yang lebih gampang bilang dosamu diampuni? Dua itu ditanyakan kepada pemuka pada saat itu. Dan dua-dua hal itu tidak bisa mereka lakukan. Karena kalau mereka bilang begini, lebih gampang bicara sembuh kok, bangkit kok, berjalan. Lebih gampang kok. Tapi tidak terbukti. Mereka tidak punya kuasa itu. Dan persoalannya kalau mereka bilang lebih gampang bilang dosamu diampuni, melayan batu dari segala penjuru, akan dirajam orang karena menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus di bagian lain Alkitab bilang begini, ketika ia menyamakan dirinya, menyebut dirinya Allah, mereka muka semuka-muka. Begitu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, saya berkuasa mengampuni dosa. Karena itu saya buktikan dengan katakan, bangun kau, angkat ikanmu, pulang ke rumah. Dua hal yang kerjakan. Ya tak? Di bagian lain dia bilang begini, Anak Manusia berkuasa atas Sabat. Ketika orang-orang protes karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka bilang begini, kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh bekerja di hari Sabat. Tuhan Yesus bilang begini, orang mana yang kalau dia punya kambing, sapinya masuk got, dia tidak turun di got, lalu diangkat sapinya itu keluar sekalipun hari Sabat. Yang kamu bilang itu bekerja. Tetapi ketahuilah, Anak Manusia berkuasa atas hari Sabat. Di bagian lain Alkitab juga bilang, Tuhan Yesus akan datang dan dia sendiri berkata, Anak Manusia akan menghakimi. Maka tanyakan kepada orang lain di luar gereja, siapa yang akan datang nanti sebagai Al-Hakim? Yesus Kristus. Ya tahu? Dan banyak ayat yang bisa menjelaskan kepada kita, membuktikan bahwa gelar Anak Manusia yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya, dia sedang menyatakan dirinya adalah Mesias yang ilahi. Ia sungguh adalah Allah. Dan yang terutama kita bisa baca di Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, ini settingnya di akhir-akhir mau ditangkap nih, mau peristiwa Jumat Agung. Tuhan Yesus berkata begini, sekarang Anak Manusia, sekarang saya dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam saya. Begitu Tuhan Yesus bilang. Lihat ya, sekarang saya dipermuliakan karena Anak Manusia tadi baru wujud pada dirinya. Sekarang saya dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam saya. Ayat 32. Ayat 32. Kalau Allah dipermuliakan, disembah
diagungkan di dalam saya, itu Tuhan Yesus bilang, ya, di dalam anak manusia. Allah akan dipermuliakan, akan mempermuliakan anak manusia itu, mempermuliakan saya juga di dalam dirinya Allah. Tritunggal jelas. Bapa dan anak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jikalau Allah dalam kurung Bapa dipermuliakan di dalam Yesus, dan Allah dalam kurung Bapa akan mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya Allah. Itu. Dan akan mempermuliakan Yesus disembah dengan segera. Itu yang tidak dimengerti kadang-kadang. Bagaimana bisa ketika Yesus berkata begini, Allah disembah di dalam saya, dan Allah mempermuliakan, menyembah. Bagaimana bisa Allah menyembah saya? Gitu. Mengagungkan saya. Oke, mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Allah, dan akan mempermuliakan saya dengan segera. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat ini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara Allah Bapa dan Sang Anak itu. Makanya di kitab Ibrani kembali ditegaskan, Ibrani pasal 1, coba kita buka ya. Ibrani pasal 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Perhatian ini. Tetapi tentang anak, tetapi tentang Sang Anak, tentang firman, tentang Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, Allah Bapa berkata, gitu. Nanti Bapak Ibu baca dari atas, nanti bisa mengerti siapa yang tentang anak, iya, kata-kata ganti di situ, ya. Tetapi tentang anak, Allah Bapa berkata, tetapi tentang Sang Firman, Allah Bapa berkata, tahtamu, menunjuk Allah Bapa berkata kepada Sang Firman, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu jangan berpikir seperti saya dengan Pak Tidus ini berpisah begitu ya. Allah tidak seperti itu. Supaya bisa dimengerti, jangan sampai kita berpikir begini, Allah ada di Surabaya, Allah ada di Bau-Bau, Allah ada di Amerika, sudah 3. Allah ada di Bandung, bukan gitu, ya. Tetapi ini bahasanya. Tahtamu, Allah Bapa menunjuk kepada Yesus Sang Firman. Tahtamu, ya Allah. Sang Firman adalah Allah. Firman itu jadi manusia, Yesus. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya, sesuai dengan daniel tadi, dan tongkat kerajaanmu kepada Sang Anak dikatakan itu adalah tongkat kebenaran. Jadi gelar anak Allah, anak manusia yang Tuhan pakaikan untuk dirinya, menyatakan bahwa ia Mesias. Dia adalah Allah yang secara. Amin. Jadi kalau ada orang yang paksa-paksa bilang ada namanya Allah tuh, di Perjanjian Baru bilang saja kami menyembah Allah di dalam nama Yesus. Selesai. Tidak usah bertengkar tentang siapa namanya. Allah pencipta langit dan bumi. Kami menyembah Allah di dalam nama Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, permuliakan nama seperti nama yang engkau berikan di dalam namamu, nama yang engkau berikan kepada. Itu doa waktu malam berdoa. Nanti Bapak Ibu pulang. Nama yang diberi. Makanya ketika malaikat datang, yang akan diberi nama Immanuel Elohim, Allah yang menyertai umat. Oke, itu yang kedua. Tadi manusia dan. Tapi yang lebih utama juga anak manusia yang Tuhan Yesus pakaikan untuk dirinya itu bicara tentang karyanya, tindakan perbuatannya yang terutama penebusan. Coba kita
buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita tentang anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Nah ini. Sama seperti anak manusia, yaitu aku, Tuhan Yesus bilang begitu. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, pertama kali dia bene Adam, anak Adam seperti saudara dan saya. Tetapi yang kedua, ketika ia menyebut dirinya anak manusia, dia sedang berbicara bahwa dia Mesias, yang adalah Allah itu sendiri. Tidak ada juru selamat lain kecuali aku. Tuhan berfirman di perjanjian lama. Yang ketiga, ketika ia menyebut namanya anak manusia, dia sedang berbicara tentang karyanya, bahwa aku akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu anak manusia. Sekarang kita sampai kepada poin yang kedua tentang kesedihan. Tentang kesedihan. Saya baca lagi kembali di Matius 17 tadi. Matius 17 ayat 22. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia, saya anak manusia. Ya, murid-murid tahu yang paling utama dia adalah Mesias, sekaligus Tuhan Yesus memberitakan tentang dirinya yang akan menjadi tebusan. Lalu dia berkata begini, Tuhan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga ia dibangkitkan. Dan apa yang terjadi pada murid-murid? Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Seperti yang saya bilang tadi, siapa yang kebal terhadap kesedihan di tempat ini? Tidak ada. Ya tahu. Karena itu bagian dari jiwa kita sebagai manusia yang perlu ada sedih. Iya tidak? Ya. Dan kesedihan yang menyelamatkan adalah kesedihan karena keberdosaan. Mengerti tahu benar bahwa kita orang berdosa. Itu kesedihan yang menyelamatkan kalau kita pelajari. Mari kita lihat ini. Mengapa mereka sedih? Karena mereka memfokuskan isi berita itu bahwa Yesus akan ditangkap, disiksa, disalib, mati. Maka mereka sedih. Di bagian lain, di Injil lain yang sama ini dipakai keterangan. Mereka takut tanya. Mereka menanyakan. Mereka dengan itu takut menanyakan. Ini dipakai kata sedih, tapi di bagian lain dikatakan mereka ragu-ragu untuk tanya. Maka saya yakin sungguh kesedihan yang terjadi ketika penderitaan kedua ini disampaikan kepada murid-murid, karena murid-murid hanya fokus pada menderitanya, tidak fokus kepada bahwa dia akan bangkit. Iya tidak? Iya. Kalau fokus kepada pemberitaan bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit, murid-murid akan tertawa-tertawa saja. Oh, mati di situ. Lagian kan nanti kau bangkit juga. Iya tidak? Sama seperti orang pamit seperti dulu kita tidak sedih karena kita tahu nanti hari ketika dia pulang. Iya tidak? Pelajaran ini mengingatkan kepada kita pada berita apa kita fokuskan diri kita. Itu penting. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekalipun kesedihan adalah juga bagian kehidupan kita, maka mestinya
kita fokuskan diri kita kepada Sang Pribadi yang menyelamatkan kita. Amin. Iya, solusi atas kesedihan apa? Di Yohanes, Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, jangan kau galau, jangan kau sedih. Percayalah kepada Allah Bapa dan percayalah kepada Aku. Dan solusi atas kesedihan mestinya adalah percaya. Solusi atas ketakutan, solusi atas kekhawatiran yang pertama adalah percaya. Amin. Dari mana percaya itu bisa dibangkitkan? Matius pasal 26 ayat 38. Dua ayat terakhir. Matius 26 ayat 38. Mengapa para murid-murid bersedih hati? Karena mereka memfokuskan diri mereka kepada kabar tentang penderitaan. Yesus ditangkap, disiksa, disalib, mati, selesai. Padahal masih ada hal janji yang berikutnya bahwa dia akan mati. Tapi mereka fokuskan kepada hal itu. Seperti itu juga kadang-kadang kita. Karena itu solusinya adalah percaya. Dan percaya itu didapat di mana? Di doa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati bersama. Lalu dia berkata kepada mereka, tinggallah di sini dan berdoalah dengan aku. Ya toh? Berjaga-jaga itu kan berdoa toh? Jangan Bapak Ibu artikan, mari kita berjaga-jaga seperti dalam lain. Bukan berjaga-jaga itu berdoa. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Begitu kan? Tidakkah engkau sanggup berdoa? Jadi bertanya. Solusi atas kesedihan adalah mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Itu namanya percaya. Dan kita dapat di mana? Kita dapat percaya kepada Tuhan itu melalui doa. Doa boleh sendiri, doa persekutuan seperti ini dan hal-hal yang lain. Doa. Karena itu Rasul Yakobus ayat terakhir pasal 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus pasal 5 ayat 13. Rasul Yakobus bilang begini. Misalkan nih, ada di antara kamu ini menderita, tertekan, menderita batin, menderita fisik, begitu dong? Biarlah ia berdoa. Berdoa tuh, maksudnya supaya kuat. Kalau ada seorang yang bergembira karena naik pangkat mungkin, sukses usahanya, atau mungkin dia akan jadi pegawai negeri, hal-hal yang bisa membuat orang menjadi bergembira. Atau lebih lagi, kalau ada orang yang menciptakan pemwahyuan ketika yang membaca kebenaran firman lalu dia bergembira, dia bersuka cita. Baiklah ia menyanyi. Dan saya yakin sungguh yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus di sini menyanyi itu bukan menyanyi seperti karaoke itu, bukan. Saya yakin sungguh menyanyi yang dimaksudkan di sini adalah memuji Tuhan. Amin. Iya. Walaupun bisa juga tapi karaoke kan sekarang katanya di alat karaoke di rumah karaoke itu kan banyak lagunya tuh, lagu rohani katanya banyak di situ. Makanya saya pikir sesekali lah kalau mari kita saling mengajak, siapa mau terakhir kita nyanyi di karaoke kan katanya banyak lagu ini ya. Bisa dipilih di situ di mesinnya, saya juga belum tahu juga. Hanya dengar saja. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita secara fisik, mungkin atau psikis, baiklah yang berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah yang menyanyi, mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama tadi untuk kita atasi kesedihan dalam hidup ini apapun penyebabnya. Yang pertama, mari arahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan galau hatimu, jangan sedih, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan bilang begitu. Dan percaya iman itu
saya berharap Bapak Ibu di mesbah keluarga nanti kita menggali lebih lagi ketika kita pulang di rumah, lalu kita saling membagi di mesbah keluarga apa yang kita mengerti, apa yang kita bisa dapati sehubungan dengan nafsu bacaan kita, dan kita berbagi di mesbah keluarga ya. Mesbah keluarga baik hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan muliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di dalam Raja
supaya dalam perjalanan pengiringan kami semakin kuat. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, kami tahu Engkau Mesias atas hidup kami. Engkau Mesias atas hidup kami semua umat. Juru Selamat yang berkuasa. Hamba berdoa memohon, Tuhan, lebih lagi ajar kami, berkati kami semua, dan biarlah itu kami boleh beritakan kepada orang lain, supaya bersama-sama sebagaimana penglihatan Daniel melihat segala suku, kaum dan bahasa akan datang mengabdi kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Dan jangan lupa untuk menghadiri MK. MK 1 diadakan pada tanggal 21 pukul 19.00. Tuan rumah keluarga Bapak Hans Mangori, WR Ibu Nurka Sarante, musik oleh Bapak Biriham, dan firman dibawakan oleh Saudara Beres Morrison. MK 2 pada tanggal 22 pukul 19.00 dengan tuan rumah Bapak Yosua Udama, WR Saudari Tesamanto, musik Ibu Gembala, dan firman dibawakan oleh Bapak Yunus Purweka. Pada MK 3 diadakan pada tanggal 24 pukul 19.00. Tuan rumah Bapak Felisan, WR Ibu Seri Susanto, musik Bapak Gembala, dan firman dibawakan oleh Ibu Mary Koreken. Di hari Kamis pukul 19.30 akan diadakan kembali latihan untuk persiapan ibadah raya hari Minggu dan akan dilayani musik leader oleh Ibu Gembala, singer oleh Saudari Jennifer bersama dengan Ibu Nina Lesmana. Kemudian tim musik akan dilayani oleh Bapak Mayham, Bapak Stephen Jaya, Bapak Eka Jaya, Saudara Michael Bryan, dan multimedia oleh Saudari Abigail. Teman-teman yuk, jangan lupa datang ibadah yuk hari Sabtu tanggal 25 Maret pukul 19.00 WITA berada di rumah doa yang akan melayani musik Kakak Devi, dan yang akan memimpin pujian Saudari Caca, dan yang akan membawa firman Kakak Widya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sebagaimana yang dibiasakan oleh beberapa orang. Malah sebaliknya firman Tuhan mengajarkan supaya kita saling menasihati dan semakin bergiat melakukannya menjelang hari Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk senantiasa menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, khususnya pertemuan ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di rumah doa Bethel Bawang. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat memberikan persembahan ibunya, ucapan syukur dan persetujuan di kotak yang tersedia dapat mengirimkannya via transfer melalui Bank Panin dengan nomor rekening 74704041 atas nama Yongche Lumilia
umatmu, Immanuel, dan sesuai dengan janji. Apa yang kami perkatakan di hadapanmu itu yang akan kau perbuat atas hidup kami. Ketika kami mendeklarasikan di hadapanmu lewat nyanyian kami bahwa Engkau Allah yang menyertai umatmu, maka Engkau akan menyatakan penyertaanmu yang sempurna itu atas hidup kami. Karena itu, sekarang kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Mari berkatilah kami Tuhan, layakkanlah hamba-Mu menumpangkan tangan, menjadi saluran berkat daripada-Mu supaya kami semua terima berkat. Khususnya berkat bagi orang-orang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan melalui perkataannya dan melalui perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Allah yang Esa Tritunggal mulia yang kita sembah dan kita layani dalam kehidupan kita bersama. Kasih karunia-Nya tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya tadi sama